Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ayatnya sudah dibacakan qari kita tadi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, balik ke Makkah. Perjalanan saya dari Medan ke Padang, Jakarta, Makassar, Kolaka. Apa lagi? Komala. Takut salah baca Komala. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak GM beserta seluruh keluarga besar Antam. Nanti keluar beritanya di internet, Ustadz Somad diantam, bukan dihantam. Saya diberikan tema, mari jadikan sholat sebagai cahaya kehidupan demi terwujudnya persatuan umat, rasa syukur serta peningkatan etos kerja di lingkungan perusahaan. Di bawahnya ada onta 9 ekor. Mungkin maksudnya Wali Songo, tapi Wali Songo nggak naik onta. Kita tanya nanti siapa yang buat baleho lah. Mana sajadah tadi hilang? Kita mau praktek sholat karena judulnya tentang sholat. Walaupun sajadah bukan rukun sholat, tapi biasanya orang Indonesia sholat pakai sajadah. Kalau di Mesir orang sholat nggak pakai sajadah. Bapak Ibu nanti kalau ke Mesir ngeliat orang sholat biasa aja di atas koran, di atas batu. Makanya jidatnya banyak yang benjol, karena terlalu banyak sering kena benda yang keras. Tempat kita pakai sajadah. Tapi perlu dipahami bahwa sajadah ini bukan untuk satu orang. Banyak juga yang keliru ketika kita sholat di masjid, dibentang sajadah di depan banyak-banyak, lalu dia satu orang satu sajadah, dia kapling. Begitu ada teman yang injak sajadah dia, kamu sudah melampau batas. Allah tidak suka pada orang yang melampau batas. Bahwa sajadah hanya sebatas alat alas, karena kita biasa menjaga supaya nyaman, tenang. Sama seperti sekarang, Masya Allah PT Antam ini ternyata yang dikasih alas bukan cuma lantai, tapi tangga pun dikasih alas juga. Ini menunjukkan karpetnya berlebih-lebih. Mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah. Tapi kelihatannya bapak-bapak minoritas hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak diberi kekuatan ya Pak. Kecil suaranya. Tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum shafnya lurus. Maka meluruskan shaf, dipasang di belakang karpet itu ada selasiban isolatif. Bagi yang masjidnya tidak ada garis, tidak ada spidol, tidak ada keramik yang dikasih garis khusus, maka dikasih garis panjang. Ujung kaki jamaah, ujung tumit tepat di ujung garis. Mohon maaf saya membelakang. Seandainya kiblatnya ke arah sana, maka ujung kaki jamaah di ujung lurus. Kalau zaman dulu Sayyidina Umar meluruskannya pakai pedang. Diluruskan pakai pedang, lurus pedang. Tapi Pak Imam jangan, nanti dilaporkan ke kantor polisi. Mohon maaf saya membelakang. Ujung tumit di ujung garis. Mudah-mudahan nggak telentang ke belakang. Malunya yang luar biasa, sakitnya nggak seberapa. Apalagi acara ini streaming di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ujungnya harus rata, rata semua. Lalu kemudian imam mengatakan, ini imam menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian sebelum itu imam melihat ke makmum belakang. Sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Tapi kadang kalau dibacakan hadisnya banyak jamaahnya tidak bisa bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Luruskan shaf,
Karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Luruskan shaf. Tapi kadang kalau saya yang minta luruskan shaf, jamaahnya nggak begitu peduli. Makanya andailah saya dulu jadi Kapolres, luruskan shaf, pasti semuanya takut. Atau saya jadi Dandim, luruskan shaf, takut semuanya. Betul? Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah kita bangga hari ini ada orang-orang berseragam tapi masih mau datang pengajian dan masih sholat berjamaah. Nah, setelah lurus shaf, barulah kemudian imam menghadap kiblat, dan orang yang di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan imam. Mana tahu malaikat maut tiba-tiba datang. Itu yang di belakang imam bukan sembarangan. Makanya kalau di Malaysia ada sajadah satu di depan, di belakang imam dikasih satu sajadah, imam cadangan. Supaya nanti mana tahu imam di depan sakit, atau wuduknya batal, atau meninggal dunia, jangan sampai yang belakang tolak-tolak. Kau bisa. Jadi begitu terjadi sesuatu, maka yang di belakang imam langsung menggantikan imam maju ke depan. Setelah itu barulah diangkat takbiratul ihram. Saya belajar sholat mengangkat takbiratul ihram, tangannya ke telinga. Allahu Akbar. Tapi mazhab yang lain kadang ada yang sampai bahu saja. Di antaranya teman-teman saya yang pakai mazhab Hambali. Mazhab cuma ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Samudra dan Imam S. Arifin nggak masuk. Paling tua Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 Imam Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Nomor 3 Imam Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Nomor 4 Imam Hambali, Ahmad bin Ambal, meninggal tahun 241. Bapak Ibu yang nggak hafal namanya nggak apa-apa, nggak hafal tahunnya nggak apa-apa, nggak ditanya malaikat mungkar nakir nanti di alam kubur. Tapi bisa jadi ikut nanti ada tes di akhir, dan kabarnya yang bisa jawab berangkat umroh. Oh, langsung semua mau ngapal. Enggak. Nah, lalu kemudian setelah ini, untuk apa Ustaz sebutkan 4 ini? Supaya kita jangan sampai kelahi cakar-cakaran saling menyalahkan di dalam masjid. Itu tujuannya. Coba lihat judulnya. Demi terwujudnya persatuan umat. Hari ini kita khusus bicara tentang umat dalam masjid. Nanti malam tablik akbar baru kita bicara umat, seluruh umat bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malam ini yang ada masih dalam satu umat. Ada yang ikut mazhab Hanafi, ada yang ikut mazhab Maliki, ada yang ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut mazhab Hambali. Jangan sampai kelahi antara tangan yang ke telinga dengan tangan yang di bahu. Ada beberapa kelompok jamaah sholatnya tangannya sampai ke bahu. Allahu Akbar. Masih dalam 4 mazhab. Ada yang sampai ke telinga. Allahu Akbar. Masih. Yang di luar 4 mazhab yang sampai ke atas. Allah. Nggak tahu saya itu mazhab apa. Tapi bagi perempuan lebih tertutup, lebih bagus. Nabi tidak ada membedakan laki-laki dengan perempuan. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Nabi. Tapi Nabi ada aturan khusus, lebih tertutup, lebih bagus. Antara yang 2, 1 sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang 1 sampai ke bahu, Allahu Akbar. Mana yang lebih tertutup? Bahu. Oleh sebab itu perempuan lebih bagus ngangkat tangan sampai bahu. Jangan sampai, apalagi kipas anginnya dekat sampai bahu. Adapun bapak-bapak yang selama ini sholatnya sampai ke telinga, sah. Saya termasuk yang mengangkat sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang sampai ke bahu. Allahu Akbar. Jangan sampai nanti, kamu kenapa nggak sholat ke masjid? Saya nggak mau ke masjid karena saya biasa sampai ke telinga, imam sampai ke bahu. Beda dengan saya.
kelahi gara-gara ini sampai keluar masjid, malu kita kepada orang yang tak sholat. Oleh sebab itu maka temanya tertulis terwujudnya persatuan umat. Saya nunjuk tulisan, sebetulnya saya sedang nunjuk foto saya, bagus sekali juga.